Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai COVID-19. Coronavirus Divide-19 atau biasa disebut COVID-19 adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menginfeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru, MERS, dan SARS. Di manakah virus ini berasal? Pandemi COVID-19 adalah peristiwa penyebarannya penyakit coronavirus 2019 di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, biasa disebut Cina, pada bulan Desember 2019. Bagaimana perkembangan penyebaran COVID-19 hingga saat ini? Mari kita lihat. Ini adalah beberapa negara yang terkena kasus COVID-19 hingga saat ini. Cina yang terkonfirmasi saat ini yaitu sekitar 82.149, USA atau Amerika sekitar 100.042 orang, Italia 97.689, Jepang 1.866, dan negara-negara lainnya. Hingga saat ini yang terkonfirmasi dari data global sekitar 722.435 kasus. Total kematian 33.997 dari 177 negara yang terkonfirmasi. Bagaimana perkembangan penyebaran di Indonesia sendiri? Oke, kita lihat sekarang. Pada awal munculnya COVID-19, di Indonesia tidak ada satupun kasus yang terkena COVID-19 ini. Seiring berjalannya waktu, dan di Indonesia pun terkena kasus COVID-19. Hingga saat ini data yang terkonfirmasi adalah 1.285, dalam perawatan 1.107, sembuh 64, dan meninggal 114. Data ini hanya bersifat sementara. Lalu bagaimana cara penularan COVID-19 ini? Cara penularan bisa melalui udara dengan batuk dan bersin, kontak pribadi, menyentuh benda atau permukaan yang terkena virus, kontaminasi tinja, namun ini jarang terjadi. Apa saja gejala yang terjadi terhadap manusia jika terkena COVID-19? Menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, sekitar 2/3 pasien atau 67,7% pasien COVID-19 yang terinfeksi virus corona mengalami gejala batuk kering, sisanya batuk berhak. Hanya 5% penderita infeksi virus corona pertama di Cina yang menunjukkan gejala pilek dan hidung tersumbat. Penderita infeksi virus corona pada umumnya mengalami gangguan pernapasan bagian bawah. Sebagian besar penderita mengalami batuk kering, sesak napas, tetapi tidak disertai sakit tenggorokan. Adapun cara mencegahnya agar Anda tidak terinfeksi virus corona atau COVID-19 dengan cara selalu cuci tangan dengan sabun, gunakan tisu saat batuk atau pilek, makan dengan gizi seimbang, hati-hati kontak dengan hewan, konsumsi makanan yang dimasak dengan sempurna. Bila demam, batuk, pilek, dan sesak napas, segeralah ke fasilitas kesehatan. Dampak wabah COVID-19 bagi Indonesia. Beberapa contoh dampak COVID-19 yang terjadi di Indonesia saat ini adalah penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia, nilai ekspor dan impor menurun, penghentian penerbangan dari dan ke Tiongkok, kenaikan harga bahan
dan dampak-dampak lainnya. Adapun solusi yang diterapkan agar tidak terjadinya penyebaran COVID-19 dengan cara lockdown, work from home, social distancing, dan cara lainnya. Mari kita cegah daripada menyepelekan. Hargai jasa-jasa yang terus menangani virus ini. Tetaplah menjadi baik di saat krisis pun. Berlebih untuk mereka yang bekerja di luar sana. Tetap tenang, jaga diri agar kita bisa terhindar dari virus ini. Jika Anda pengguna internet atau smartphone, Anda bisa mengunjungi situs covid19.go.id. Di situs tersebut Anda bisa melihat suatu informasi mengenai COVID-19 terkini terupdate di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Farhan Aldian Saputra. Terima kasih.